Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, hari Rabu biasa ke-18. Mutiara Sabda dipersembahkan oleh Prodiakon dari Paroki Gereja Santa Maria Bunda Allah, Pelamangun Indah, Semarang. Renungan hari ini akan diambil dari Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Marilah kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami akan dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Renungan hari ini yang diambil dari Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Ini merupakan menggambarkan tentang peristiwa pemuliaan Yesus, atau yang disebut transfigurasi. Dalam Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36 antara lain mengajak atau mengajarkan kepada kita bagaimana menekankan kepada kita sebagai umat Kristiani pentingnya untuk mendengarkan dan mentaati Yesus sebagai anak Allah yang terpilih, serta gambaran kemuliaan Kristus yang akan datang kembali ke dunia setelah wafat di salib. Jadi peristiwa transfigurasi ini mengingatkan kepada kita bahwa jalan menuju kemuliaan seperti halnya Yesus Kristus adalah melalui penyerahan diri dan ketaatan kepada Allah. Yang artinya sebagai pengikut Yesus kita dipanggil untuk mendengarkannya, untuk melihat kemuliaannya, dan untuk diubah oleh kasih karunia-Nya. Dengan demikian kita juga dipanggil untuk berbagi kemuliaan dengan sesama dan menantikan kedatangnya kembali dalam kuasa dan keagungan. Setelah peristiwa Yesus disalib yang akan datang. Apa yang menjadi pertanyaan kepada kita semua, saudara-saudari yang terkasih? Mengapa Yesus dalam peristiwa transfigurasi di atas gunung merupakan jalan menuju kemuliaan? Kenapa? Melalui penyerahan diri dan ketaatan Yesus Kristus inilah
kita berbicara dengan Musa dan Elia atas kehendak Allah. Dan kenapa Yesus hanya mengajak 3 muridnya? Kenapa tidak semua murid diajaknya? Antara lain hanya Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kenapa Yesus hanya mengajak ke 3 muridnya, tidak semua muridnya? Karena apa? Karena untuk yang pertama untuk menggenapi firman-Nya. Dengan keterangan dari 2 atau 3 orang saksi, suatu perkataan tidak dapat disangsikan. Jadi bacaan dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36 merupakan Yesus dimuliakan di atas gunung di dalam keheningan, dan hanya disaksikan oleh ketiga muridnya. Yesus bisa bertemu dengan Musa dan Elia untuk berbicara. Kesimpulan dalam bacaan Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36 di atas. Jadi bahwa transfigurasi yang dialami Yesus memberikan sekilas gambaran tentang kemuliaan Kristus yang akan datang. Namun jalan menuju kemuliaan itu adalah melalui penderitaan dan kematian di salib. Demikianlah sabda Tuhan.